Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Livia Fatika Sari. Saya dari lokal BKI 21. Saya di sini akan menjelaskan tentang aliran humanistik oleh dosen pengampu Bapak Muhammad Hasan Abdillah. Apa sih aliran humanistik itu? Aliran humanistik muncul pada tahun 1950-an sebagai reaksi ketidakpuasan terhadap pendekatan psikoanalisa dan behaviorisme. Sebelumnya, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu psikoanalisa. Psikoanalisa adalah ketidaksadaran dan naluri hal yang mempengaruhi seseorang dalam bertindak dan berperilaku. Sedangkan behaviorisme adalah pendekatan antara stimulus dan respon, di mana banyak sekali tokoh yang menggunakan hewan sebagai bahan penelitiannya yang dianggap tidak manusiawi. Sebelum kita lanjut, teman-teman tahu nggak sih apa itu humanistik? Humanistik yang akan saya jelaskan, saya akan merangkum dalam 3 definisi, yaitu manusia memiliki kehendak bebas untuk bergerak. Manusia memiliki kehendak untuk bergerak itu individu pada hakikatnya memiliki potensi dan mampu memaksimalkan dirinya. Jadi manusia atau individu tersebut memiliki kehendak bebas untuk menjalani kehidupannya, mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Yang kedua adalah setiap manusia itu unik dan memiliki potensi. Setiap individu memiliki keinginan dan dorongan untuk membuat dirinya menjadi lebih baik. Prinsip ini lahir karena pada dasarnya manusia itu memiliki potensi dasar pada dirinya sendiri, bukan hanya dalam akademik, tetapi dalam lingkungannya. Selanjutnya adalah individu memiliki kemampuan untuk mengaktualisasikan dirinya. Setiap individu memiliki dasar kebutuhan di dalam hidupnya. Aktualisasi diri adalah dorongan untuk mencapai atau memenuhi kepuasannya. Jikalau individu tidak dapat mengaktualisasikan dirinya, maka kebutuhan atau kepuasannya menjadi hambatan. Di sini saya akan menjelaskan tokoh-tokoh penting dalam aliran humanistik. Tokoh tersebut ada 5, yaitu Carl R. Rogers, Abraham Maslow, Arthur Crumb, Aldous Huxley, David Mills, dan Stanley Schachter. Tetapi saya akan menjelaskan dalam 3 penting tokoh dalam humanistik, yaitu Carl R. Rogers, Abraham Maslow, dan Arthur Crumb. Yang pertama ada Abraham Maslow, di mana beliau sendiri mengungkapkan bahwa manusia hakikatnya memiliki kebutuhan. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan jasmani atau fisiologi, di mana kebutuhan fisiologi itu mengandung atau mencakup makanan, minuman, tidur, dan pakaian, termasuk primer dalam hidup manusia. Jika kebutuhan fisiologi sudah terpenuhi, maka manusia akan tumbuh untuk menghasilkan kebutuhan yang baru, yaitu kebutuhan keamanan atau rasa aman, yang meliputi keamanan dan kesehatan untuk terhindar dari bahaya dan bencana. Jika kedua kebutuhan itu sudah terpenuhi, maka muncul lagi kebutuhan kasih sayang. Kebutuhan kasih sayang mencakup afeksi, relasi, dan keluarga. Jadi dalam individu memiliki keinginan untuk membangun suatu relasi dalam kehidupan. Sedangkan afeksi sendiri itu apa sih? Afeksi adalah rasa ingin dicintai, rasa ingin mendapat pengakuan hangat dari orang sekitar. Jikalau kebutuhan kasih sayang tidak dapat terpenuhi, maka individu dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dengan cara menunjukkan prestasi. Karena dengan prestasi, seseorang atau individu dapat mendapat relasi, mendapat keluarga baru, dan untuk memenuhi afeksi tersebut. Yang selanjutnya adalah kebutuhan harga diri atau penghargaan. Dalam kebutuhan ini mencakup pencapaian, reputasi ingin dihargai dan dihormati. Jika keempat kebutuhan itu sudah terpenuhi, maka muncullah kebutuhan tertinggi atau aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu adalah pengembangan potensi bakat. Bagaimana cara aktualisasi diri tampil? Aktualisasi diri
muncul pada diri manusia, tetapi tidak setiap manusia memiliki cara yang sama. Sesudah aktualisasi diri ini muncul, maka muncul kebutuhan rasa ingin tahu pada diri manusia. Tidak semua manusia cara tampil dan mengaktualisasikan diri itu sama. Maka berbeda manusia, berbeda cara mengaktualisasikan diri dan berbeda cara sudut pandang. Maka berbeda pula cara rasa ingin tahu. Yang selanjutnya adalah tokoh dari Carl L. Roger. Yang selanjutnya adalah hasrat untuk belajar. Setiap manusia dibekali pada dasarnya dengan hasrat alami untuk belajar. Para individu juga akan mengeksplor dirinya jika diberi kesempatan untuk bisa mengeksplor lingkungan. Sebagai contoh dari rasa ingin tahu yang tinggi adalah kenapa setiap manusia itu harus belajar. Di situ rasa ingin tahunya memuncak. Jika seseorang memenuhi hasratnya, maka seseorang akan menemukan apa yang penting di dalam dirinya dari rasa ingin tahunya. Yang kedua adalah belajar yang berarti. Belajar yang berarti adalah belajar yang mempunyai arti dan makna apabila yang dipelajari relevan dengan kebutuhan dan maksud anak. Relevan yang dimaksud adalah keterkaitan antara kebutuhan dan rasa ingin tahu. Jika rasa ingin tahu anak terkesan baginya dan memiliki arti, maka anak akan lebih mudah mempelajari sesuatu karena hal tersebut memiliki arti baginya. Yang ketiga adalah belajar tanpa ancaman. Belajar tanpa ancaman yang dimaksud adalah suatu individu dapat belajar di lingkungan yang bebas tanpa memikirkan jika membuat kesalahan akan dibully, akan diancam, dan individu dapat mencoba hal-hal baru atau pengalaman baru dan untuk menguji kemampuannya. Yang selanjutnya adalah belajar atas inisiatif sendiri. Belajar atas inisiatif sendiri itu bermanfaat bagi murid untuk mengolah pola pikir individu dan untuk menguji sejauh mana kemampuannya tersebut. Dan untuk bebas mengeluarkan ekspresinya untuk mengeksplor lingkungan. Yang selanjutnya adalah belajar dan perubahan. Teknologi zaman sekarang sudah sangat maju dan melaju. Apa yang kita pelajari di masa lalu tidak dapat membekali kita di masa depan. Dan demikian, yang kita butuhkan sekarang adalah orang yang mampu belajar di lingkungan yang berubah dan yang akan terus berubah. Yang terakhir adalah dari tokoh Arthur Crumb. Beliau sendiri menjelaskan bahwa agar dapat memahami orang lain, seseorang harus melihat dunia orang lain tersebut dan mengubah perspektif dari cara pemikirannya. Sebagai contoh, di dalam dunia pendidikan, yaitu di dalam kelas, seorang guru memberikan pelajaran dengan bijaksana, dengan tertata, tetapi murid tidak dapat menerima apa yang dijelaskan oleh guru. Yang diubah perspektifnya adalah guru harus memberikan pelajaran apa yang dapat diterima oleh murid dan dapat berarti bagi murid tersebut. Maka harus mengubah dari pola pembelajarannya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi aliran humanistik adalah pendekatan yang berfokus pada potensi manusia untuk mencari dan menemukan kemampuan yang mereka punya dan untuk mengembangkan kemampuan tersebut. Sebelum mengakhiri presentasi, izinkan saya mengucapkan satu pantun yang indah. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.